Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Herza, Elsa, Sinta, Erlina, Luffy. Yang gak hadir satu orang ya, Sinta dan hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran dan apa itu hadis? Apakah kalian tahu perbedaan di antara keduanya? Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dari Al-Quran dan juga pengertian dari hadis dan apa perbedaan di antara Al-Quran dan hadis. Juga cara memfungsikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari, cara mencintai Al-Quran dan hadis, dan juga mampu untuk menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memberikan kalian 2 contoh kasus yang berkaitan dengan materi. Silahkan kalian simak, cermati, dan temukan apa perbedaan di antara kedua kisah tersebut dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam kisah tersebut apa. Silahkan diambil. Beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Sudah ya, silahkan Elsa jelaskan kisah 1 tentang apa? Luffy, kisah 2 tentang apa? Ya, betul. Apakah ada yang tahu kenapa keluarga yang pertama itu disebut sebagai keluarga yang bahagia? Dan kenapa juga keluarga yang kedua disebut sebagai keluarga yang tidak bahagia? Apakah ada yang tahu? Baik. Keluarga yang pertama disebut sebagai keluarga yang bahagia karena mereka begitu dekat dengan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan keluarga yang kedua itu, mereka tuh sangat jauh dari Al-Quran dan hadis sehingga hidup mereka pun tidak bahagia dan tidak damai. Jadi jelas ya perbedaan dari kedua kisah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Qara'a yaqra'u Qur'ana. Qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti membaca, bacaan. Ini pengertian Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran juga disebut sebagai bacaan yang sempurna. Ada yang tahu kenapa Al-Quran disebut sebagai bacaan yang sempurna? Karena Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan bacaan yang lain. Dibuktikan dengan yang pertama, Al-Quran itu dibaca oleh jutaan umat manusia meskipun mereka tidak mengetahui apa itu maknanya, apa itu artinya. Yang kedua, Al-Quran itu diatur mulai dari bacaannya, baik panjang pendeknya, tebal tipis bacaannya, dan juga etika membacanya. Yang ketiga, dalam setiap susunan kata dan kosakata Al-Quran itu mengandung makna. Lalu selanjutnya itu pengertian Al-Quran menurut istilah, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya merupakan nilai ibadah. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian tentang hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yaitu hadatha. Berasal dari kata hadasa yang berarti baru, peristiwa,
pengertian hadis menurut bahasa. Lalu apa sih pengertian hadis menurut istilah? Menurut istilah, hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jelas ya pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah, dan juga hadis baik secara bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu materi tentang keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, Erlina tolong dibacakan. Ya, keistimewaan yang pertama yaitu Al-Quran merupakan ringkasan dari kitab sebelumnya. Yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang kedua, Erlina bacakan lagi. Ya, Al-Quran itu bersifat kekal. Jadi sampai hari kiamat pun Al-Quran itu masih tetap ada. Dan tugas kita sebagai umat Islam tentunya harus menjaga Al-Quran dari orang-orang yang ingin memusnahkannya dan orang-orang yang ingin memasukkan kemurniannya. Lalu bagaimana sih caranya untuk menjaga Al-Quran? Ada yang tahu? Cara menjaga Al-Quran yaitu dengan menghafalkannya. Kita lanjut ya. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang istimewa sehingga memudahkan Al-Quran untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu tentang hadis sebagai warisan dari Rasulullah SAW. Hadis menempati posisi yang penting yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis yaitu sunnah. Nah, para ulama muhadis atau ahli hadis membedakan antara hadis dan sunnah. Nah, hadis seperti tadi ya, hadis yaitu segala sesuatu baik perkataan, perbuatan atau takrir yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan as-sunnah yaitu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad maupun sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup pada zaman itu. Nah, hadis dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hadis qauli. Hadis qauli itu hadis yang berupa perkataan. Yang ketiga hadis fi'li yang berupa perbuatan. Dan yang ketiga yaitu hadis takriri atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Al-Quran sebagai kita menempati posisi yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam. Nah, Al-Quran juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran antara lain, yang pertama itu sebagai sumber ajaran yang pertama. Yang kedua itu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh akal. Yang ketiga itu sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus. Yang terakhir itu pengoreksian terhadap kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur.
Adapun fungsi hadis secara umum yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis ini memiliki peranan yang penting terhadap keberadaan Al-Quran karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu masih memerlukan penjelasan dan perincian dari hadis. Nah, lalu fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu merinci ayat-ayat yang masih umum. Yang keempat yaitu menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu membatasi keumuman Al-Quran. Nah, inilah materi dari judul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Mulai dari pengertian Al-Quran dan Hadis, keistimewaan Al-Quran, hadis sebagai warisan dari Rasulullah SAW, dan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, sekarang Erlina bisa memberikan kesimpulan? Iya. Nah, betul ya, kita jadi mengetahui tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan juga fungsi dari keduanya. Dan juga dengan menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup, tentunya kehidupan kita akan diberikan kemudahan dan juga kebahagiaan. Terima kasih kepada Erlina yang telah memberikan kesimpulannya. Kelas hari ini kita cukupkan, dan untuk minggu depan ada tugas yaitu mencari nama lain dari Al-Quran dan juga penjelasannya. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.